Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya seputar martabak ya, Dede Irfan Channel. Di video hari ini saya akan berbagi tips cara bikin tipker, atau bisa disebut tipis kering ya, tipis kering. Jadi bagaimana sih cara bikin tipis kering itu? Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ya yang saya bisa. Ini dari pengalaman sehari-hari saya. Nah, saya akan bagikan tipsnya. Oke, kita lanjut aja ya. Yuk, kita ambil dulu adonannya. Nah, ini dia adonannya teman-teman. Adonannya itu untuk takarannya saya pakai di 200 ml ya, 200 ml. Jadi kalau biasa saya bikin martabaknya itu, kalau bikin martabak saya pakainya di 400, kalau enggak 500. Kalau buat tipis kering saya pakai di 200 ya. 200 ya, pakainya di 200. Nah, kelihatan sih ya. Pokoknya pakai takarannya di 200 ml kalau saya ya. Untuk adonan sendiri sebenarnya sama seperti adonan martabak manis. Hanya saja di adonan tipis kering ini ditambahin lebih banyak gula ya. Jadi kalau biasa ukuran martabak manis dalam 1 kilo itu kita pakai 250 gula pasirnya tuh. Nah, untuk tipker ini kita pakai 300 ya, bahkan bisa lebih, kita lebih tambahin gitu ya. Kalau buat bikin tipker itu gulanya dibanyakin, gula pasirnya. Dari kalau biasa kita pakainya 250 untuk 1 kilo terigu untuk adonan martabak manis. Nah, untuk tipker sendiri kita pakainya 300, kalau nggak 350. Nah, gitu ya. Intinya gulanya dilebihin, teman-teman. Nah, caranya sih sebenarnya sama, cara penuangannya itu hampir sama, cuman dia lebih tipis aja ya. Terus saya tekankan, mau pembuatan martabak manis atau tipis kering itu yang penting si loyangnya itu panasnya sudah pas teman-teman ya. Karena kalau loyangnya kedinginan itu biasanya lengket di loyang nantinya adonannya tuh. Terus kalau mau dilipat itu, kalau buat tipker itu susah, biasanya sobek karena lengket. Seperti biasa saya tes pakai air teman-teman. Ini ilmu jadul sebenarnya, tapi ini dipakai sehari-hari sama saya tuh cukup efektif ya. Seperti biasa saya tes loyangnya pakai air. Seperti biasa. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Yang sayangnya udah kita lap dulu teman-teman, pakai lap bersih ya. Pokoknya loyang martabak itu diusahakan selalu bersih ya, dilap. Nah, ini kita tuangkan, kita masukkan adonannya ya. Untuk putarannya dia itu lebih banyak ya, kalau bikin tipis kering tuh putarannya kita lebih banyak. Kalau saya pribadi diputarnya itu lebih banyak, diulang-ulang gitu ya, sampai ketebalan yang diinginkan. Oke.
saya ambilin adonannya yang biar agak berkurang ya, adonannya saya ambilin. Terus seperti biasa kita besarkan apinya ya, kita besarkan apinya sehingga kebesaran apinya seperti video yang kemarin ya, saya udah perlihatkan sama sih untuk apinya. Kita besarkan apinya, kita tunggu sampai pinggirannya kecoklatan, sampai ininya juga udah mulai kering ya. Nanti kita ini pinggirannya sampai kecoklatan, nanti kita sekali lagi ini. Di video ini saya hanya berbagi sedikit ilmu yang saya tahu, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah yang ingin belajar bagaimana caranya bikin tipis kering, martabak manis kayak gitu ya. Nanti untuk di video berikutnya saya buatkan video cara ngadonnya ya, ngadon martabak manisnya dengan takaran-takaran dan resepnya juga. Oke, jadi tetap ikutin video saya ya, dan dukung channel saya biar bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar martabak manis ya, dan tipis kering. Nanti juga saya akan bahas tentang martabak telur ya. Saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya bisa, yang saya tahu. Sebenarnya sudah banyak juga yang posting di YouTube itu tentang martabak manis dan sudah lengkap juga ya. Banyak juga orang yang udah senior yang lebih senior dari saya, lebih hebat. Nah, di sini saya tidak akan bosan-bosan. Saya juga masih belajar. Saya juga tidak akan bosan-bosan untuk berbagi ya teman-teman ya, yang saya bisa, yang saya tahu. Oke, kita tunggu sampai mulai kecoklatan. Saya ambil dulu sarung tangan ya teman-teman. Teman-teman juga siapkan seujung sendok makan ini apa namanya, bisa pakai blue band, kalau enggak pakainya ancor, butter ya, butter. Kalau enggak pakai blue band, tapi saya sarankan sih pakai butter ya untuk olesannya, dia biar lebih wangi. Siapkan seujung sendok makan aja, seujung sendok makan ya, butter, sama dikasih susu kental manis. Nanti kita lihat di videonya ya. Ini udah mulai kecoklatan ya, apinya kita kecilin dulu ya. Kenapa apinya saya kecilin? Biar nggak keberedeg. Kalau kata orang Sunda mah keberedeg, kegedean ting seneuna bisi tutung. Nah, ini udah mulai agak kecoklatan ya. Nah, ini dia. Saya ambil senjatanya dulu. Ini udah mulai kecoklatan teman-teman. Ini udah bisa dikerok ya, dikerik apa dikerok, pokoknya dikerokan lah.
Oke teman-teman, ini udah dikerik ya, tapi ada sedikit bolong teman-teman di situnya. Nggak apa-apa ya, sedikit bolong. Itu biasanya si loyangnya sedikit berminyak teman-teman, jadi dia agak berbolong, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kita kasih susu kental manis secukupnya, kita kasih butter. Nah, kita olesin sampai rata. Nah, ini teman-teman, udah diolesin sampai rata. Kita tunggu sampai benar-benar kulitnya tuh coklat teman-teman ya. Kita besarkan lagi apinya. Di sini saya bikin polos lagi ya teman-teman. Saya bikin yang polos aja. Ini mas sekedar sharing aja cara pembuatannya. Ini pinggirannya dikerokin. Dikerokin teman-teman ya, agak bolong dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya caranya itu kurang lebih seperti itu, seperti ini. Nah, kita lihat sudah mulai kecoklatan. Ini kalau misalkan di sininya bolong, ini kita lipatnya dari ujung sini ya, kita tariknya dari ujung sini ke sana. Ini kalau misalkan nggak bolong, tadi saya mau nariknya dari sini ke sini, tapi terserah sih, terserah kebiasaannya. Tapi kalau bolong begini, diusahakan yang bolongnya tuh dari bawah, jadi ketutup. Kita tariknya dari sini ya, bisa juga dari sini, terserah sih gimana ininya, gimana enaknya. Nah, sepertinya ini udah cukup, ini ya cukup matang. Kita tarik teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, tipis keringnya udah jadi. Dia tipis kering sudah jadi. Ini hampir mirip seperti laker ya teman-teman, hampir sama sih. Oh, ini dia tipis keringnya sudah jadi, tapi ini kurang bagus teman-teman, kurang sempurna karena nih ada, nah ini totol-totolnya nih ada bercak-bercaknya. Biasanya loyangnya kena blue band, tadinya saya tuh ketetesan blue band, biasanya kena minyak, ini jadi ada lubang-lubangnya gini. Tapi nggak apa-apa, ini kalau buat dimakan sendiri enak teman-teman, enak ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya jadinya. Kita angkat. Kita potong teman-teman.